Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah kepada kita, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi hamba yang beriman. Dan di antara hamba-hamba yang beriman itu, kita dapat berkesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita suri tauladan yang baik, memberikan kita ajaran, memberikan kita teladan melalui ajaran agama Islam. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sebuah tema mengenai apa tujuan kita berpuasa. Ramadan merupakan bulan yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh setiap umat Islam di seluruh dunia. Sebagai bulan yang istimewa, bulan Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang mana tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberikan nikmat umur panjang dan masih diberikan kesehatan untuk berjumpa bulan yang mulia ini, kita jangan sampai menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Mungkin di antara dari kita masih ada yang bertanya-tanya atau masih berpikir, mengapa kita melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama, bulan ini merupakan bulan Ramadan yang mana diwajibkan kita untuk berpuasa berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa puasa adalah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas mengharap ridhanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang kedua, puasa merupakan rukun Islam. Rukun Islam merupakan fondasi keislaman bagi diri setiap muslim. Barang siapa yang kokoh fondasi Islamnya, maka akan kokoh pula Islam di dalam dirinya. Namun, apabila fondasi itu lemah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat keislaman di dalam dirinya akan runtuh, akan hancur, ataupun mungkin bahkan bisa hilang. Di antara rukun Islam adalah berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, mengapa
kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Karena kita harus menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Yang kemudian, apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang tujuan kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kepada kita yang menunaikan ibadah puasa, memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang bertakwa melalui ibadah puasa di bulan Ramadan. Menjadi orang yang bertakwa merupakan tujuan dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Dengan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa itu takwa? Secara sederhana, takwa dapat diartikan sebagai menjalankan segala perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Orang yang mengaku beriman belum tentu ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya, belum tentu melaksanakan perintah-perintahnya dengan bersungguh-sungguh. Namun terkadang karena kesibukannya, karena urusan duniawinya, mereka melupakan ataupun melalaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi segala larangan-larangannya sebagai bentuk rasa takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa akan senantiasa menunjukkan sikap ataupun perilaku-perilaku yang baik ataupun perilaku-perilaku yang terpuji. Karena ia merasa bahwa segala perbuatannya, gerak-geriknya, baik itu perkataan maupun perbuatannya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya. Saat hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidaklah akan ada satu hal yang keluar dari dalam dirinya kecuali adalah kebaikan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, hati merupakan pusat atau inti kebaikan dari manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging yang apabila segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila ia rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama qalbu. Dalam hal ini, orang yang baik hatinya, maka akan baik pula seluruh jasadnya. Begitupun dengan qalbunya. Orang yang qalbunya baik, maka segala perilaku, segala gerak-geriknya, perkataannya, maka akan keluar yang baik-baik pula. Apabila hati kita baik, ketika melihat sesuatu yang buruk, maka hati kita akan mengontrol diri kita untuk segera berpaling darinya. Apabila kita melihat sesuatu atau mendengarkan sesuatu yang buruk, maka hati kita akan memalingkan diri kita dari hal-hal tersebut. Hati diibaratkan sebuah wadah yang apabila ia diisi dengan madu, maka yang keluar dari dalam wadah tersebut
pastilah madu yang memiliki beragam kebaikan dan manfaat. Dan ketika dikeluarkan, maka pastilah semua orang pun berlomba-lomba untuk mengambil kebaikan dan manfaat tersebut. Namun, apabila hati itu ataupun wadah itu terisi dengan kotoran-kotoran, tentunya ketika hal itu dikeluarkan, maka tidak akan ada satu orang pun yang mau menerimanya. Oleh karena itu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, melalui ibadah puasa Ramadan ini, kita dituntut untuk mengasah dan membersihkan hati kita agar ia selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, yakni dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Terlebih lagi, selama kita berada di bulan Ramadan, merupakan kesempatan yang utama karena tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Tidak bisakah kita menjadi orang yang biasa-biasa saja? Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diciptakan dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi beragam bangsa dan beragam suku, sehingga nantinya akan terjadi suatu perkenalan ataupun hubungan yang mana kita kenal dengan hubungan antar sesama manusia atau hablum minan nas. Kemudian, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia berbeda-beda, berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda budaya, ataupun berbeda keturunannya. Namun di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah dinilai dari keturunannya, dari kekayaannya, dari hartanya, dari kecantikannya, ataupun kejelekannya, ataupun yang lainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, seorang suami yang bertakwa, maka ia akan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya beserta keluarganya. Seorang istri yang bertakwa, ia akan mengabdi sepenuhnya kepada suaminya, menghormati kepada suaminya, dan taat kepada suaminya, serta memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Seorang anak yang bertakwa, maka ia akan berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak berbuat durhaka kepada orang tuanya. Dari sini dapat kita ambil hikmah bahwa ternyata kita diharuskan untuk berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan ketakwaan kita. Karena ternyata kemuliaan itu akan kita dapatkan hanya apabila kita menjadi orang yang paling baik takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, salah satu cara untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah adalah dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu, selain kewajiban puasa di bulan Ramadan, ada amalan-amalan yang mungkin dapat kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah meningkatkan sholat kita dari yang semula. Mungkin di antara kita hanya mengerjakan sholat-sholat yang wajib atau sholat fardu saja. Kita tambah dengan mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tentunya memiliki banyak keutamaan apabila kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus melaksanakan ibadah dan menjaga kita dari segala macam keburukan-keburukan di sekitar kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.